Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobakul khair. Kaifa halukan anakku yang solih dan solihah. Semoga kalian sehat selalu ya. Udah pada sholat duha belum nih? Wah, yang belum sholat duha silakan sholat duha ya. Jangan lupa. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Pembelajaran 8. Silahkan dibuka bukunya ya. Nah, pembelajaran 8 ini kita akan membahas tentang adab dalam pergaulan. Islam itu punya adab. Ya, bagaimana sih kita harus bersikap kepada yang lebih tua, bagaimana kita harus bersikap kepada yang lebih muda atau teman sekelas kita, sebaya kita. Nah, sekarang Ustadzah akan menjelaskan di bab 8 ini. Manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kenapa sih manusia disebut makhluk sosial? Artinya, manusia mempunyai ketergantungan kepada orang lain. Agar hubungan kita dengan sesama terbina dengan baik, kita harus memperhatikan adab pergaulan. Apa sih pengertian adab pergaulan? Nah, adab pergaulan adalah tata cara yang baik yang harus diterapkan oleh seseorang dalam pergaulan sehari-hari. Yang pertama, adab yang lebih tua. Orang yang lebih tua adalah orang yang umurnya di atas kita. Nah, contohnya ada orang tua, terus ada kakak kelas kita, atau paman kita, bude kita. Nah, itu adalah orang yang lebih tua. Adapun adab-adabnya sebagai berikut. Yang pertama, memberi salam ketika ketemu. Nah, kalian harus salam. Kalau misalkan naik motor, berhenti dulu, salam dulu. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Jangan ketika kalian kenal orangnya, tapi kalian main asal ngebut aja. Nah, itu tidak baik ya. Yang kedua, menghormati dan memuliakannya. Bukan hormat seperti kalian kepada bendera, bukan. Tetapi kalian harus bersikap sopan. Nah, untuk yang ketiga, berbicara sopan dan lemah lembut. Yang keempat, bila berjalan di depan mereka, kalian agak merunduk. Nah, ketika kalian berjalan nih, nah ternyata di depan ada kumpulan ibu-ibu atau kumpulan bapak-bapak atau teman-teman kalian. Nah, kalian setidaknya jalannya itu pelan-pelan sambil merenduk, misi Pak, misi Bu, numpang lewat ya. Nah, itu adalah sikap sopannya. Jangan ketika kalian berjalan ada bapak ada ibu-ibu, kalian main lari-lari aja. Nah, itu tidak baik. Yang kelima, membantu bila mereka membutuhkan bantuan. Saat di jalan, jika kalian bertemu dengan orang tua atau ada ibu-ibu atau ada nenek-nenek atau ada bapak-bapak, nah kalian melihat mereka kesusahan membawa barang atau lagi membawa belanjaan, nah setidaknya kalian bilang sama mereka, perlu bantuan tidak? Jika perlu, kalian bawakan sampai ke tempatnya, ya. Seperti itu. Itu adalah adab-adab yang kepada orang yang lebih tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Jabir bin Mutaimin radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan tali persaudaraan. Nah, ini ada hadisnya ya. Jadi jika kalian memutuskan tali persaudaraan, nah itu dia akan tidak akan masuk surga. Yang kedua, adab terhadap yang lebih muda. Siapa sih yang lebih muda itu? Orang yang lebih muda adalah orang yang usianya di bawah kita, yang biasa kita sebut adik, ya. Adik kalian, adik kelas. Nah, itu namanya orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua.
Dan yang lebih tua menyayangi mereka yang lebih muda. Cara bergaul dengan yang lebih muda. Yang pertama, menghindari sikap angkuh. Jangan mentang-mentang kalian lebih tua, kalian tuh sombong. Ya, itu tidak boleh. Merasa lebih besar, merasa lebih berpengalaman. Nah, itu juga tidak boleh. Itu tidak baik ya. Yang ketiga, meremehkan yang lebih muda. Misalkan contohnya kalian lagi bermain. Nah, kalian bermainnya dengan adik kelas kalian. Nah, kalian meremehkannya contohnya seperti ini. Dia kan nggak bisa, kan masih kecil. Nah, itu tidak boleh ya. Itu namanya meremehkan. Yang keempat, mau menerima pendapat mereka. Jangan mentang-mentang lebih muda dibilangnya kalau pendapatnya tidak baik atau tidak penting. Nah, semua orang wajib berpendapat. Jika keempat sikap di atas diterapkan, maka akan timbul sikap saling menyayangi, menghormati, rasa kebersamaan, dan saling membutuhkan. Nah, empat-empatnya harus kalian terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan yang ketiga, adab terhadap teman sebaya. Teman sebaya adalah teman yang umurnya sama dengan kita. Teman sebaya disebut juga teman seusia. Cara bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, menjalani persahabatan yang akrab. Jangan dikit-dikit berantem, dikit-dikit ejek-ejekan. Nah, itu adalah tidak baik. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, bersikap jujur, sabar, dan rendah hati. Jangan mentang-mentang teman seangkatan kalian ngomongnya gak pernah jujur, bohong terus. Udah gitu dikit-dikit marah. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik ya. Yang keempat, memberikan pertolongan. Yang kelima, menjauhi sikap egois, iri hati, dan dengki. Apabila kita berbuat baik kepada teman, maka teman pun akan berbuat baik kepada kita. Terus bagaimana Bu kalau misalkan teman kita tuh selalu nakalin kita? Nah, kalian jangan dibalas nakal ya. Nah, jika ada teman yang nakalin kalian nasehatin. Ketika dia membuat kalian marah, berarti harus kalian maafin. Jangan malah dibalas. Kalau dibalas nanti jatuhnya berkelahi. Cukup sekian penjelasan dari Ustadzah. Semoga dapat dipahami ya. Untuk tugas kalian bisa dibuka halaman 87, 88, dan 89. Yang dikerjakan hanya bagian A dan B saja. Ustadzah tunggu penyetoran tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.